penjelasan Erick Thohir terkait situasi Tom Hai dan Ragnar Oratmangun bisa bela timnas Indonesia lawan Vietnam? Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih berusaha secara maksimal agar Tom Hai dan Ragnar Oratmangun bisa membela timnas Indonesia melawan Vietnam. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Vietnam di laga lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk menghadapi laga ini, Sintayong memanggil 28 pemain. Dari 28 pemain tersebut ada 2 nama pemain keturunan yang proses naturalisasinya belum selesai, yakni Tom Hai dan Ragnar Oratmangun. Padahal pertandingan lawan Vietnam bakal segera digulirkan, tetapi kedua pemain ini belum juga menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Oleh karena itu, tak sedikit pihak yang penasaran bagaimana nasib Tom Hai dan Ragnar Oratmangun. Menanggapi hal ini, Erick Thohir menjelaskan dengan rinci bahwa belum lama ini DPR RI baru selesai menandatanganinya. Untuk itu, saat ini pihaknya tinggal menunggu surat keputusan Presiden atau Kepres agar kedua pemain ini bisa menjalani sumpah WNI nantinya. Erick Thohir pun berterima kasih kepada DPR RI yang sudah mendukung proses naturalisasi Tom Hai dan Ragnar Oratmangun. Menurut Erick, proses naturalisasi ini memang sedikit telah karena sebelumnya ada libur. Untuk itu, setelah libur, DPR RI pun telah menandatangani surat naturalisasi kedua pemain tersebut dan langsung diproses ke Kementerian Sekretariat Negara. Dengan begitu, saat ini PSSI hanya menunggu surat keputusan Presiden keluar. Setelah keluar, Tom dan Ragnar nantinya akan langsung menjalani sumpah untuk menjadi WNI. Tetapi kan memang kebetulan kita ada libur, yang kadang-kadang semua supporter sepak bola bertanya, ini bagaimana proses naturalisasinya? Jelas Erick Thohir. Ya, memang libur, kita harus menunggu suratnya. Kemarin alhamdulillah dari pimpinan DPR sudah keluar dan sudah kita terima kemarin sore. Lalu hari ini masuk kepada Mensesnek, ucapnya. Semoga 1-2 hari ini Bapak Presiden bisa mengeluarkan suratnya dan minggu depan kembali diambil sumpah untuk Tom Hai dan Ragnar. Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa saat ini pihaknya terus mendorong percepatan. Hal ini karena PSSI juga berharap Tom Hai dan Ragnar Oratmangun bisa segera membela timnas Indonesia nantinya. Kita juga dorong untuk percepatan yang memang kita lakukan untuk Tom dan Ragnar karena ada surat-surat yang harus menyusul kemarin, tegas Erick. Mantan Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau KOI itu mengaku bahwa pihaknya memang mendorong percepatan naturalisasi kedua pemain ini. Akan tetapi dia tak bisa menjanjikan kapan tepatnya kedua pemain tersebut bisa menjalani sumpah. Erick mengaku bahwa PSSI akan berusaha semaksimal mungkin dengan harapan pemain Tom dan Ragnar nanti bisa membela timnas Indonesia saat melawan Vietnam. Walaupun kedua pemain ini tak bisa membela timnas Indonesia pada 21 Maret 2024. Namun PSSI menargetkan keduanya bisa tampil saat bertandang ke markas Vietnam pada 26 Maret 2024 mendatang. Tergantung nanti prosesnya, karena ini kan harus ada KTP, paspor untuk pendaftaran. Ini masih ada proses loh, bukan berarti selesai, kata Erick. Ya, kita coba untuk Tom dan Ragnar itu bisa tergabung untuk melawan Vietnam di tanggal 26 Maret, tuturnya. Profil 5 pemain diaspora yang dipanggil ke timnas Indonesia U20. Indra Safri memanggil 37 pemain untuk membela timnas Indonesia U20 pada laga uji coba melawan Cina. Dari 37 pemain tersebut, sang pelatih memasukkan nama 5 pemain yang kini bermain di luar negeri. Indonesia U20 akan memainkan 2 laga uji coba lawan Cina pada Maret 2024 ini. Lebih tepatnya pada 22 dan 25 Maret yang akan datang. 2 laga uji coba tersebut akan dimainkan di Stadion Madia Gelora Bung Karno. Selain pemain-pemain yang sudah mengikuti pemusatan latihan sebelumnya, kami memanggil sejumlah nama-nama pemain baru dan pemain-pemain keturunan yang bermain di luar negeri, kata Indra Safri.
Nama-nama baru tersebut diambil dari proses seleksi yang dilakukan di beberapa Asprof. Selain itu, Indra Sapri juga memberikan kesempatan kepada pemain yang kini merumput di luar negeri. Lantas siapa dan bagaimana kiprah mereka hingga dipanggil Indonesia U20? Berikut ulasannya. Marcelinus Amaola. Marcelinus bermain untuk posisi winger. Saat ini dia bermain untuk klub asal Spanyol yakni UD Lords. Klub yang dibela Marcelino saat ini berada di Tercera Division atau divisi kelima pada musim 2024-2025. Pemain berusia 18 tahun itu telah memainkan 5 laga dan mencetak 1 gol di Tercera Division. Sebelum hijrah ke Spanyol, Marcelinus lebih dulu bermain sepak bola untuk tim ASIO. Pemain asal Flores Timur itu juga pernah bermain untuk SSB Bintang Ragunan di Liga Kompas Gramedia U14 pada edisi 2019 lalu. Eros Dermawan. Sama seperti Marcelinus, Eros Dermawan kini bermain untuk klub asal Spanyol yakni UD Lords. Keduanya juga berasal dari klub ASIO. Eros Dermawan pernah membela ASIO pada ajang Liga Top Scores U16 musim 2021-2022. Pada musim tersebut, meskipun gagal membawa ASIO menjadi juara, Eros Dermawan mampu menyabet gelar pemain terbaik. Eros Dermawan yang berposisi sebagai playmaker pertama kali dikirim ke UD Logrunners U19 pada 2022 lalu bersamaan dengan Jidabin. Wilber Jardim. Wilber Jardim bukan nama yang asing lagi. Dia adalah bagian dari timnas Indonesia di Piala Dunia U17 2023 lalu. Wilber Jardim tampil cukup bagus dan jadi pilihan utama di posisi bek kanan. Di Piala Dunia U17, Wilber Jardim selalu dimainkan pada 3 laga fase grup. Dia menyumbang 1 assist tepatnya saat Indonesia bermain imbang 1-1 lawan Panama. Dia juga adalah pemain berkualitas tinggi yang piawai membaca permainan. Dia juga telah memainkan pertandingan kompetitif dan melakukannya dengan sangat baik, kata pelatih Sao Paulo U16 Alexandre Silva. Chow Yun Damanik. Chow Damanik juga bukan nama yang asing lagi. Chow Damanik sempat ikut latihan timnas Indonesia yang disiapkan untuk Piala Dunia U17. Namun karena masalah administrasi, Damanik urung membela Garuda Muda. Damanik punya darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Medan, sementara ayahnya diketahui punya darah Togo dan Pantai Gading. Chow Yun Damanik bermain untuk klub asal Swiss yakni FC Lausanne Sport U17. Berposisi sebagai bek tengah, pemain berusia 16 tahun itu telah memainkan 14 laga di Elite League U17 2023-2024 atau kompetisi U17 di Swiss.